Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disusun oleh Renalia Ramadhani, Tamara Nur Hapsari, dan Zahrotul Ngajizah mengenai penyusunan program bimbingan konseling dan jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah. Pengertian penyusunan program bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan pengembangan karir. Tohirin mengemukakan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rancangan atau terancang kegiatan tersebut disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan program bimbingan konseling hendaknya memperhatikan beberapa pertimbangan. 1. Ditentukan program kerja yang terinci dan sistematis. 2. Diadakan inventarisasi berbagai fasilitas yang ada. 3. Mempertimbangkan sifat-sifat khas sekolah. 4. Susunlah program bimbingan yang relevan. 5. Ditentukan oleh personalia. 6. Menentukan organisasi. Dan yang ketujuh, hendaknya diadakan evaluasi. Tahapan penyusunan program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penilaian. Yang keempat, tahap analisis hasil. Dan yang kelima, tahap tindak lanjut. 5 ciri-ciri program bimbingan konseling. 1. Program bimbingan yang disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata para siswa di sekolah yang bersangkutan. 2. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan para siswa dan kemampuan petugas. 3. Program bimbingan memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. 4. Menyediakan fasilitas yang memadai. 5. Memberikan pelayanan kepada siswa sekolah. Jenis-jenis bimbingan konseling di sekolah. Ada layanan bimbingan belajar, layanan penempatan dan penyaluran, layanan informasi, layanan orientasi, layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, dan yang terakhir, layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personal sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua, menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, seperti penempatan di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program studi,
magang, kegiatan kurikuler dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap, kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Layanan konseling perseorangan. Layanan konseling perseorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing ataupun konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing ataupun konselor yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang di dalamnya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu sendiri adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai dengan adanya interaksi antara sesama anggota kelompok. Kegiatan pendukung layanan bimbingan konseling di sekolah. 1. Aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi ini adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. 2. Himpunan data. Himpunan data merupakan gambaran, keterangan, ataupun catatan tentang sesuatu. Himpunan data juga bermakna usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis dan menafsirkan, serta menyimpannya. 3. Konferensi kasus. Konferensi kasus adalah pertemuan terbuka dalam arti terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dalam waktu penyelenggaraan, terbuka dalam dinamika kegiatan, dan terbuka dalam hasil-hasilnya. Namun, tetap menunjang tinggi norma-norma dan kaidah, prinsip, dan asas dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 4. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan pelayanan bimbingan dan konseling belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. 5. Alih tangan khusus. Alih tangan khusus dapat diartikan upaya mengalihkan ataupun memindah tanggung jawab memecah masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik kepada orang lain, dalam arti petugas bimbingan lain yang lebih mengetahui dan berwenang. Terima kasih, semoga dapat diterima, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.